67. Seminggu telah berlalu semenjak kepergian Rea. Tak ada tanda-tanda perempuan itu akan kembali ke apartemen itu. Theo yang memang tidak memiliki perasaan apapun pada Rea, tampak acuh tak acuh. Meskipun kini apartemen itu jadi kian terasa sepi, tapi Theo tidak mempermasalahkan sama sekali. Justru itu lebih baik menurutnya. Tak ada lagi yang akan mengusiknya, setidaknya itulah yang ada di dalam pikirannya sekarang. Masuk ke kamarnya, Theo segera menghempaskan tubuhnya ke atas ranjang. Tatapan matanya menerawang ke langit-langit kamarnya. Sebenarnya ada sedikit perasaan bersalah pada Rea. Bagaimanapun, ia pasti telah melukai Rea karena menidurinya secara paksa. Tapi sayang, egonya melampaui akal sehat. Ia pikir itu wajar, salah sendiri Rea selalu saja mengusiknya. Seharusnya Rea sadar, pernikahan mereka itu tanpa cinta. Setidaknya, berilah ia ruang untuk bernafas. Tidak mudah untuk melupakan perempuan yang ia cintai. Rasa itu telah tertanam begitu dalam hingga menggerus akal sehatnya. Namun Rea seakan menutup mata. Ia seakan tidak peduli dan terus mengusiknya. Membuat Theo kehabisan kesabaran hingga melakukan hal yang terduga pada perempuan yang ternyata belum pernah terjamah itu. Bel pintu berbunyi nyaring. Dengan malas-malasan, Theo segera beranjak menuju pintu dan membukanya. Theo mendengkus sebal setelah melihat siapa yang datang. "Theo, Rea belum juga kembali?" tanya sang ibu saat melihat keadaan apartemen yang masih seperti beberapa hari yang lalu. Namun kali ini terlihat lebih berdebu. Bahkan pakaian Theo yang terkapar di sandaran sofa sejak beberapa hari yang lalu pun masih berada di sana. Theo melirik sinis dan melengos begitu saja. "Heh, Theo, jawab pertanyaan Mommy. Jangan pergi begitu saja," bentak ibu Theo, Emery. "Kalau Mommy sudah tahu jawabnya, kenapa masih harus bertanya? Kalau tujuan Mommy ke sini adalah perempuan itu, lebih baik Mommy pergi karena dia tidak berada di sini. Bahkan mungkin, dia takkan pernah kembali kemari," jawab Theo datar dan dingin. Hilang sudah Theo yang hangat dan lembut. Semua menghilang seiring cintanya yang hilang. Ingin marah, tapi entah pada siapa sebab ia pun memiliki andil atas kandasnya hubungannya dengan Senina. Seandainya ia bisa lebih bersabar, seandainya ia mau mendengarkan penjelasan Senina sedikit saja, seandainya ia tidak pergi begitu saja, seandainya ia tidak memutuskan hubungan dengan Senina begitu saja, seandainya, hanya kata seandainya saja yang terus berputar-putar dalam benaknya. Lalu ditambah sikap ibunya yang terus-menerus mencerca Senina, membuat perasaannya begitu berantakan hingga mengambil keputusan sepihak tanpa berpikir risikonya. Seakan belum puas melihat kehancurannya, ibunya kembali memaksakan kehendak dengan menikahkannya pada perempuan yang tidak ia cintai. Bahkan mereka tidak memberi dirinya waktu sedikit saja untuk berbenah diri. Untuk menata hati yang hancur. Menuntut dan menekan, itu yang orang tuanya lakukan. Membuat Theo tidak berdaya sama sekali. "Theo, jaga ucapanmu," sentak Emery pada putranya. Tatapan matanya nyalang. Ia begitu kesal putranya bersikap seperti itu padanya. "Pokoknya Mommy tak mau tahu, kau harus menjemput Rea agar kembali kemari. Tak ada penolakan. Titik. Kenapa? Kenapa Theo harus menjemputnya? Kenapa?" raung Theo dengan mata memerah. "Karena dia istrimu." "Istri? Memangnya kapan aku menganggapnya istri? Kapan aku ingin menjadikannya istri? Apa Mommy lupa siapa yang memaksa aku untuk menikahinya?" balas Theo sengit. "Theo, kenapa kau jadi seperti ini? Apa karena Jalaang itu? Kau masih mencintainya? Kau masih mengharapkannya? Jangan bodoh, Theo. Dia sudah menjadi istri laki-laki lain. Dia bahkan lebih memilih laki-laki yang lebih kaya daripada kau. Untuk apa lagi kau mengharapkannya, hah?" Padahal beberapa waktu yang lalu, Emery sempat menyadari kesalahannya pada Senina, tapi mungkin kesadarannya itu tidak berasal dari hati yang terdalam sehingga kini ia kembali menyalahkan Senina atas perubahan sikap Theo. Tangan Theo mengepal erat. Mendengar nama Senina disebut dan dihina, membuat darahnya seketika mendidih. Jangan pernah menghina Senina. Mommy tidak tahu apa-apa tentang dia, jadi lebih baik Mommy menutup mulut Mommy.
Dan dengar, Senina bukan Jalaang, teriak Theo dengan wajah merah padam. Kenapa kalau aku masih mengharapkannya? Aku mencintainya, tapi Momilah yang membuat segalanya makin rumit sehingga akhirnya aku benar-benar kehilangannya. Aku tahu, akulah yang salah karena tidak mau mendengarkan penjelasannya, tapi andai Momi tidak mempengaruhiku, semua pasti takkan seperti ini. Momi tahu bagaimana hancurnya hatiku saat ini. Benar-benar hancur, Mom. Aku sangat mencintai Senina, Mom. Tapi kini, semua telah benar-benar hancur. Tak ada lagi harapanku untuk memiliki Senina. Aku, benar-benar hancur, ucap Theo yang makin melemah. Emery yang mendengar ungkapan hati putranya yang menyayat hati jelas saja bisa merasakan betapa sakit yang Theo rasakan. Tapi berlarut-larut dalam kesedihan pun tidak berguna. Semuanya takkan mungkin kembali seperti semula. Emery harap Theo bisa memulai menata hatinya dan menerima Rhea. Ia yakin, asal Theo mau membuka hati, Rhea pasti bisa mengobati luka hati Theo. Theo, maafkan Momi yang tidak mengerti perasaanmu selama ini. Tapi, ini tak benar, San. Kenapa kau harus menyiksa dirimu seperti ini? Semuanya sudah terlanjur terjadi. Semua yang telah terjadi tak akan mungkin kembali seperti dulu lagi. Ikhlaskan Senina. Bila kau memang benar-benar mencintainya, lepaskan dia. Doakan saja agar ia berbahagia dengan pasangan barunya. Cobalah buka hatimu untuk Rhea, San. Dia perempuan yang baik. Jangan sampai kau menyesal telah menyia-nyiakan dia, ucap Emery lirih. Sebagai seorang ibu, ia pun bisa merasakan kehancuran sang putra. Andai waktu bisa diputar, ia akan menerima Senina dan bayi yang ada di dalam kandungannya dengan tangan terbuka. Takkan ia menolaknya mentah-mentah. Takkan ia mencercanya dengan berbagai hinaan. Emery memang tidak mengenal Senina dengan baik. Tapi dilihat dari bagaimana putranya itu begitu mencintai Senina, dapat ia pastikan kalau Senina merupakan sosok perempuan yang begitu baik. Bodohnya dirinya yang tidak menyadari itu semua sedari awal. Bodohnya ia yang menjadi salah satu orang yang ikut andil membuat putranya begitu hancur seperti saat ini. Theo jatuh terduduk. Ia menangkup wajahnya di balik kedua telapak tangannya. Kedua bahunya bergetar. Tangis Theo pecah. Emery pun tak kuasa menahan kesedihannya. Ia pun ikut menangis. Termasuk perempuan yang saat ini sedang bersembunyi di balik pintu yang belum tertutup sempurna. Perempuan itu pikir, setelah seminggu kepergiannya, Theo akan sedikit mengkhawatirkannya atau mencari keberadaannya. Tapi di luar dugaan, Theo ternyata masih saja berkutat dengan masa lalunya. Perempuan itu meremas kertas yang ada di telapak tangannya. Lalu dengan hati yang hancur, perempuan itu pun pergi meninggalkan gedung apartemen di mana ia pernah tinggal beberapa bulan ini. Masuk ke dalam mobil, Rhea menjalankan mobilnya dengan kecamuk yang luar biasa di dalam dada. Hatinya hancur. Ia pikir, setelah kepergiannya seminggu ini, ada sedikit saja perubahan dari diri Theo. Bukan mengharap cinta, tapi setidaknya ada sedikit saja rasa bersalah atau menghargai hubungan mereka sebagai pasangan suami istri. Rhea menghela nafas berat. Dadanya benar-benar sesak. Ini semua berawal dari kebodohannya sendiri. Tanpa mencari tahu tentang Theo sama sekali, ia menerima begitu saja perjodohan antara kedua orang tuanya dengan orang tua Theo. Rhea memang sudah lama mengenal Theo, tapi tidak dengan Theo. Sejak dulu, memang mereka digadang-gadang akan dijodohkan. Oleh sebab itu, Rhea tidak pernah membuka hatinya untuk laki-laki manapun sebab ia tahu percuma. Dirinya telah dijodohkan jadi tak ada celah untuk dirinya mencari tambatan hati sendiri. Daripada berakhir sia-sia, lebih baik ia memupuk rasa pada laki-laki yang telah dijodohkan padanya. Rasa itu makin hari makin membesar. Apalagi setiap Emery datang ke rumahnya, ibu dari Theo tersebut sering membangga-banggakan putranya. Putranya yang tampan, mapan, pekerja keras, berbakti, dan sebagainya membuat decak kagum perlahan tumbuh di dalam dada. Lalu berkembang menjadi rasa cinta meskipun mereka paling beberapa kali bersua. Namun rasa cinta itu seketika terguncang saat tahu kalau sebenarnya Theo memiliki wanita yang ia cintai. Mantan kekasihnya sendiri. Sayangnya ia terlambat tahu. Ia justru mengetahui fakta itu setelah mereka resmi menikah.
Bahkan Theo tak sudi menyentuhnya. Berbagai cerita tentang Senina Emery sampaikan padanya. Ibu mertuanya mengatakan wanita yang Theo cintai itu bukan perempuan baik-baik. Seorang pengkhianat. Bahkan ia hamil anak laki-laki lain, tapi meminta Theo menikahinya. Namun setelah pertemuan tanpa disengaja hari itu, dapat Rhea lihat kalau sosok yang dicintai Theo itu bukanlah perempuan biasa. Bukan hanya cantik, tapi memiliki kepribadian yang baik pula. Perlahan, Rhea akhirnya tahu alasan Theo begitu mencintai mantan kekasihnya tersebut. Tapi, apakah tak ada kesempatan sedikit saja bagi Rhea untuk mendapatkan cinta Theo? Suaminya sendiri. Terlebih kini ia sedang mengandung anak laki-laki tersebut. Rhea mencengkeram setirnya kuat. Matanya mengabur. Rinai air mata turun makin deras membasahi pipi. Sepertinya harapannya terlalu tinggi. Jangankan mendapatkan cinta, sedikit pengakuan saja sepertinya tidak ada. Kesempatan itu sepertinya sampai kapanpun takkan pernah ada. Hari berganti minggu. Minggu berganti bulan. Tanpa terasa 1 bulan telah kembali berlalu, tapi tak ada sedikit pun keinginan Theo untuk mencari tahu keberadaan istrinya. Theo, kau belum juga mencari Rhea? Tanya Emery yang datang kembali ke apartemen Theo malam itu. Theo yang tampak bersiap-siap keluar justru hanya mengedikkan bahunya acuh. Theo, apa tak ada sedikit saja perasaanmu pada Rhea? Bagaimanapun dia istrimu. Beberapa hari yang lalu memang Rhea menelpon Momi dan mengatakan tidak baik-baik saja, tapi tetap saja perasaan Momi tidak enak. Kasihan Rhea, Theo. Bagaimanapun dia istrimu. Meskipun kau tidak mencintainya, setidaknya perlakuan dia dengan baik, ucap Emery membuat langkah kaki Theo seketika terhenti. Lalu ia berbalik menghadap sang ibu. Apa Momi kasihan padaku yang saat itu terpuruk? Apa Momi kasihan saat aku terpaksa menerima perjodohan itu? Apa Momi juga kasihan padaku yang terpaksa menikahi perempuan yang tidak aku cintai? Tidak. Momi bahkan tidak memikirkan perasaanku sedikit saja. Momi dan Daddy justru bersikeras memaksaku melakukan apa yang kalian mau. Seolah aku ini bukanlah putra kalian. Atau, memang sebenarnya aku bukanlah putra kandung kalian, makanya kalian tidak pernah memikirkan perasaanku. Benar begitu. Plak. Sebuah tamparan singgah di pipi Theo. Tangan Emery bergetar hebat setelah melakukannya. Theo terkekeh miris. Ia tidak merasakan sakit sedikit pun di pipinya. Namun hatinya lah yang begitu sakit. Setiap datang, yang ibunya tanyakan hanyalah Rhea, Rhea, dan Rhea saja. Tidakkah mereka khawatir dengan keadaan dirinya saat ini? Theo, Momi. Belum sempat Emery menyelesaikan kata-katanya, Theo justru lebih dulu menghentikannya dengan mengangkat telapak tangan. Setelah itu, dengan pandangan lurus ke depan, Theo pergi begitu saja dari apartemennya. Emery terduduk. Hatinya pun sakit melihat ekspresi sang putra yang tampak sekali tidak baik-baik saja. Namun waktu tak mungkin diputar kembali. Semua telah terlanjur terjadi. Kini yang ia harap hanya agar Rhea mampu bertahan dan Theo bisa segera membuka hatinya. Theo, perusahaan kita akan mengajukan proposal kerja sama dengan SC Company, kau diminta presidir ikut serta ke pertemuan di perusahaan SC Company. Bersiaplah. Kurang lebih 2 jam lagi, kalian akan segera berangkat ke sana, ujar Kepala Divisi Perencanaan SC Company. Gumamnya dengan dada bergemuruh. Bagaimana tidak, ia tahu siapa pemilik SC Company tersebut. Bahkan ia dulu sering datang ke sana untuk menjemput Senina. 1 jam kemudian, mobil yang membawa Theo dan timnya pun berangkat. Setibanya di sana, mata Theo seketika memerah. Sekelebat ingatan tentang perjalanan cintanya dengan salah satu karyawan SC Company lewat di pelupuk matanya. Rasa sakit itu kian terasa. Tapi sebisa mungkin ia tutupi dengan senyuman. Hingga saatnya mereka melakukan pertemuan, matanya bersirobok dengan netra Rainero. Sorot mata penuh kebencian Theo berikan pada Rainero, tapi tidak dengan Rainero. Ia justru tampak tenang. Seolah ia tidak terganggu dengan keberadaan Theo di sana. Presentasi berjalan lancar. Theo dan timnya pun segera berpamitan undur diri. Namun saat setibanya di lobi, ia melihat Senina sedang berjalan hendak masuk ke dalam lift.
Tanpa memedulikan siapapun, Theo pun segera mengejarnya. Senina, teriak Theo. Senina seketika terpaku. Matanya terbelalak. Ia tidak menyangka akan melihat keberadaan Theo di perusahaan suaminya tersebut. Panggil Theo lagi mencoba menghentikan Senina yang hendak menutup pintu lift. Tapi Senina menggeleng. Baginya hubungannya dan Theo telah berakhir. Tak ada lagi yang bisa dipertahankan. Bahkan untuk berteman pun rasanya tidak mungkin. Apalagi ia tahu orang tuanya Theo tidak menyukainya. Jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Senina memilih menghindar. Rasa itu telah mati untuk Theo. Kau mengenal istri Tuan Rainero? Tanya presidir perusahaan tempat Theo bekerja. Ditanya seperti itu, Theo hanya bisa tersenyum getir. Iya, kami sempat berteman. Hanya itu yang bisa Theo katakan. Malam harinya, karena frustasi tidak bisa menemui Senina, Theo pun kembali mabuk-mabukan. Di saat yang sama, teman Rhea melihat Theo yang mabuk dan dikelilingi banyak wanita. Ray, cepat datang ke klub malam tempat kita biasa kumpul dulu. Suamimu mabuk berat. Dia dikelilingi perempuan. Khawatirnya dia. Tanpa menunggu temannya menyelesaikan kata-katanya, Rhea pun segera menutup telepon dan bergegas ke klub malam yang dimaksud. Rhea, teriak temannya saat melihat kedatangan Rhea. Len, di mana Theo? Di sana, ujar teman Rhea. Mata Rhea membulat saat melihat Theo yang mabuk dan beberapa perempuan tampak mencari kesempatan untuk mendekati Theo. Minggir. Minggir kalian. Pergi sana, usir teman Rhea membuat para perempuan itu mendelik marah. Heh, kamu siapa? Hah, pakai usir-usir kita. Kalian pasti ingin mendekati laki-laki ini kan? Jangan harap. Dia mangsa kami. Pergi sana. Jangan mengganggu kesenangan kami, jawab perempuan itu lantang. Nyatanya hingar-bingar musik tidak membuat suaranya teredam. Rhea dan temannya masih bisa mendengar suaranya dengan begitu jelas. Sebaiknya kalian segera pergi. Laki-laki ini adalah suamiku. Jangan sampai aku berbuat nekat karena perbuatan kalian ini, desis Rhea dingin. Perempuan berpakaian sangat seksi itu pun berdiri, mana buktinya kalau dia suamimu? Tantang perempuan itu yang tidak mempercayai perkataan Rhea. Rhea, teriak temannya saat melihat kedatangan Rhea. Len, di mana Theo? Di sana, ujar teman Rhea. Mata Rhea membulat saat melihat Theo yang mabuk dan beberapa perempuan tampak mencari kesempatan untuk mendekati Theo. Minggir. Minggir kalian. Pergi sana, usir teman Rhea membuat para perempuan itu mendelik marah. Heh, kamu siapa? Hah, pakai usir-usir kita. Kalian pasti ingin mendekati laki-laki ini kan? Jangan harap. Dia mangsa kami. Pergi sana. Jangan mengganggu kesenangan kami, jawab perempuan itu lantang. Nyatanya hingar-bingar musik tidak membuat suaranya teredam. Rhea dan temannya masih bisa mendengar suaranya dengan begitu jelas. Sebaiknya kalian segera pergi. Laki-laki ini adalah suamiku. Jangan sampai aku berbuat nekat karena perbuatan kalian ini, desis Rhea dingin. Perempuan berpakaian sangat seksi itu pun berdiri, mana buktinya kalau dia suamimu? Tantang perempuan itu yang tidak mempercayai perkataan Rhea. Rhea bingung. Bahkan mereka saja tidak memiliki foto bersama sebagai bahan bukti. Tapi untung saja temannya ternyata pernah mengabadikan pernikahan Rhea dan Theo dalam ponselnya. Setelah melihat itu, barulah perempuan tadi percaya dan segera pergi dari sisi Theo. Kamu nggak apa-apa bawa suamimu naik ke atas sendiri? Tanya teman Rhea setibanya di apartemen Theo. Teman Rhea mengantarnya sampai ke sana sebab kasihan melihat Rhea kesusahan membawa Theo yang benar-benar mabuk menggunakan taksi. Aku bisa sendiri. Terima kasih ya, Len atas bantuannya, ujar Rhea. Teman Rhea mengangguk. Kemudian ia segera menyalakan mobilnya dan pergi dari sana. Sementara itu, Rhea tampak kesulitan memapah Theo menuju apartemennya yang ada di lantai 10. Tapi setelah bersusah payah, akhirnya ia berhasil membawa Theo ke kamarnya. Di kamar Theo, Rhea segera melepaskan sepatu dan jaket Theo dengan hati-hati. Sesekali Theo menggumamkan nama Senina membuat hati Rhea makin perih bagai teriris. Apalagi setelah Rhea memperhatikan sekeliling kamar itu.
Hampir semua celah dinding terisi foto-foto Senina. Baik yang berukuran besar, sedang, maupun kecil. Segitu cintanya kamu pada Senina. Apakah tak ada sedikit pun diriku di hatimu? Gumam Rea sembari memperhatikan wajah laki-laki yang dirindukannya dengan telapak tangan mengusap perut. Theo, aku hamil. Apakah dengan keberadaan anak ini bisa meluluhkan sedikit saja hatimu yang beku? Tak ingin hatinya kian terluka karena mendengar Theo yang tak henti-henti mengucapkan nama Senina, Rea pun memilih pergi dengan membawa luka yang kian menjadi. Keesokan harinya, mata Theo mengerjap. Ia bingung saat menyadari kalau ia telah berada di apartemennya. Siapa yang membawaku kemari? Seingat Theo, hanya ia dan Rea lah yang mengetahui password apartemen itu. Tidak mungkin dia kan? Gumam Theo. Saat sedang melamun, tiba-tiba ponsel Theo yang telah berada di atas nahas berdering. Tanpa melihat sang penelpon, Theo pun segera mengangkat panggilan itu. Halo. Halo, Theo. Ini Momi. Momi. Gumam Theo bingung sebab suara sang ibu terdengar berbeda. Lantas ia segera melihat nama penelpon di ponselnya. Matanya mengerjap saat-saat mengetahui ternyata ibu mertuanya lah yang telah menelponnya. Iya, Momi, jawab Theo serak suara khas baru bangun tidur. Kau baru bangun, San? Tanya ibu Rea seraya terkekeh. Jangan-jangan Rea pun belum bangun, Pantas saja teleponnya tidak aktif-aktif. Ternyata kalian masih tidur. Maaf kalau Momi telah mengganggu tidur kalian. Ya sudah, kalau begitu Momi tutup dulu. Tapi nanti tolong sampaikan pada Rea untuk menghubungi kami sebab sudah lama dia tidak menghubungi kami. Sepertinya kalian begitu sibuk sampai lupa menghubungi kami, celoteh ibu Rea sebelum menutup panggilan itu. Theo tampak terpaku. Ia pikir Rea pulang ke kediaman orang tuanya, tapi ternyata tidak. Kemana dia? Gumam Theo yang mulai merasakan khawatir.